Oke, selamat pagi, siang, sore ataupun menjelang malam. Ketemu lagi dalam video pembelajaran kali ini Matematika Wajib kelas 12 semester 2 sebenarnya. Bersama saya Dr. Sudarma dalam materi peluang. Namun peluang pada hari ini adalah peluang majemuk berikutnya. Setelah kemarin kita belajar tentang peluang kejadian lepas dan tidak lepas, saat ini kita akan pelajari peluang kejadian majemuk yang lain, yang kedua, yaitu tentang peluang kejadian bebas. Apakah itu peluang kejadian bebas? Mari kita ikuti tutorial berikut ini. Kejadian saling bebas, sebuah kejadian dikatakan saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya atau tidaknya kejadian A tidak dipengaruhi oleh munculnya atau tidaknya kejadian B. Jadi ada kata tidak mempengaruhi, artinya bebas. Dengan kata lain adalah A dan B memiliki keterkaitan tetapi tidak saling mempengaruhi. Nah, jika dirumuskan secara matematis, maka kejadian A dan B mohon dipatoki kata-kata dan. Kejadian A dan B merupakan salah satu ciri daripada kejadian bebas, dikatakan saling bebas jika memenuhi persyaratan adalah rumusnya peluang A irisan B ini dibaca dan peluang A dan B adalah peluang A kali peluang B. Sekali lagi, kalau kemarin kejadian lepas ini union dibaca atau, sekarang ini dibaca dan. Peluang A dan B adalah sama dengan peluang A kali peluang B. Oke, untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti contoh soal berikut. Dua dadu dilantunkan serentak satu kali. Kalau dua dadu dilantunkan serentak satu kali, berarti banyaknya sampel ada 36. Misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu yang jumlahnya 8. Dan B adalah kejadian munculnya dua mata dadu yang hasil kalinya adalah 12. Maka selidikilah dia apakah A dan B saling bebas. Anda tidak menghitung tapi menyelidiki, tapi dalam hal menyelidiki nanti Anda juga akan menghitung. Oke, kita cari satu persatu. A-nya adalah kejadian munculnya dua mata dadu yang jumlahnya 8. Yang jumlahnya 8 itu adalah 26, 62, 35, 53, 44. Semuanya ada 5. Kemudian B adalah kejadian munculnya dua mata dadu yang hasil kalinya 12. 12 itulah 34, 43, 62, 26. Ini ada 4. Ini kalau dikalikan hasilnya 12. Ada 4. Nah, kemudian di dalamnya ada yang sama, yaitu 26, 62. Nah, yang sama itu adalah 26, 62. Itu artinya yang banyaknya adalah yang sama itulah 2. Nah, sekarang kita akan cek. Dari 36 sampel ini. Maka peluang A kali peluang B. Berapakah dia peluang A kali peluang B? Peluang A-nya adalah 5 dari 36. Peluang B-nya adalah 4 dari 36. Sehingga dikalikan 5 per 36 kali 4 per 36 sama dengan 5 kali 1, 36 kali 9. Ini disederhanakan ya. Jadilah 5 per 2, 3, 4. Nah, ini untuk peluang A kali peluang B. Nah, sekarang kita akan cek peluang A dan B-nya. A dan B-nya ada 2 dari 36. Maka dia adalah hasilnya adalah 2 per 36. Nah, sekarang cek. Apakah 2 per 36 ini sama dengan 5 per 234? Jelas tidak. Berarti peluang A dan B tidak sama dengan peluang A kali peluang B. Nah, karena tidak sama, itu artinya dialah tidak saling bebas. Pertanyaan tadi apa? Maka selidikilah apakah A dan B saling bebas. Setelah kita selidiki ternyata tidak saling bebas. Oke, mudah-mudahan dimengerti untuk menyelidiki. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Dua dadu berwarna merah dan putih
dilantunkan serentak satu kali, kembali pada dadu ya. Kalau dua dadu dilantunkan adalah 36. Misalkan A adalah kejadian munculnya angka 4 pada dadu merah, B adalah kejadian munculnya angka 6 pada dadu putih. Maka sedikit apakah A dan B saling bebas. Oke. Nah, untuk kejadian A adalah kejadian munculnya angka 4 pada dadu merah. Dadu merah angka 4-nya, merah kita anggap pertama, maka dialah 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ada 6. B-nya adalah kejadian munculnya angka 6 pada dadu putih. Berarti dadu kedua. Sekian 6, sekian 6, sekian 6. Artinya adalah 16, 26, 36, 46, 56, 66. Nah, sekarang lihat apakah ada yang sama? Oh, ada. 46. Ya, yang sama itu 46, ada 1. Nah, dari 36 sampel, kita selidiki seperti tadi lagi. Peluang A kali peluang B. Peluang A-nya 6/36 kali 6/36. Hasilnya adalah 1/36. Kemudian peluang A dan B selidiki. Ada 1 dari 36, maka dialah 1/36. Nah, ternyata peluang A dan B 1/36, peluang A kali peluang B juga 1/36. Dikatakan dia adalah sama. Dengan demikian ya saling bebas. Ya. Oke. Untuk tidak saling bebas melidiki sudah ada, saling bebas sudah kita selidiki juga. Contoh ketiga. Oke. Misalkan A dan B adalah dua kejadian saling bebas. Jadi kalau saling bebas adalah peluang A dan B itu sama dengan peluang A kali peluang B. Di mana peluang A-nya 2/3 dan peluang B-nya adalah 1/2. Maka pertanyaannya adalah tentukanlah pertama peluang A atau B. Kemarin ketika kita belajar kejadian lepas, peluang A dan B itu sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Nah, peluang A-nya adalah 2/3. Peluang B-nya adalah 1/2. Sementara peluang A dan B karena dia saling bebas, maka peluang A kali peluang B, ini kali ini, jadilah dia seperti ini. Ya, peluang A-nya adalah 2/3, peluang B-nya adalah 1/2 dikurangi dengan peluang A dan B. Karena dia saling bebas, peluang A dan B-nya adalah 2/3 dikali dengan 1/2. Nah, hasilnya adalah jadikan per 6. 2 kali per 3 jadi 4/6. Ini jadi 3/6. 2 kali 1 2, 3 kali 2 6. 4 tambah 3 adalah 7. 7 kurang 2 adalah 5, sehingga hasilnya adalah 5/6. Oke. Kemudian yang kedua, peluang A dan B komplement. Nah, kalau sudah komplement berarti dia adalah 1 dikurangi peluang A dan B. Peluang A dan B tadi sama ini kita ambil 2/6. Ya, peluang A kali B. Jadi dia adalah 1 dikurangi peluang A kali peluang B. 2 kali 1 2, 3 kali 2 adalah 6. Hampir sama dengan ini. Jadi 1 dikurangi ini. Ya, 1 dikurangi 2/6. Samakan penyebut, jadilah dia 6/6. 6 kurang 2 adalah 4/6 hasilnya. Berikutnya adalah peluang A komplement dan B. Dirumuskan adalah peluang A komplement kali dan karena bebas kali peluang B. A komplement ini adalah ini A-nya. Berarti ini 1 dikurangi ini. 1 kurang peluang A kali peluang B. Nah, masukkan 1 kurang 2/3 karena komplement dikalikan dengan setengah. Ini. Jadilah dia sama satunya jadikan 3/3 ya. Aduh.
Ini 3/3 kurang 2 adalah 1/3. 1/3 kali setengah adalah ini setengah. Ya, 1/3 ini asalnya dari 1 ini. 3/3 kurang 2/3. 3 kurang 2 adalah 1/3. Hasilnya adalah 1/6. Oke, demikian dulu bagian pertama dari peluang majemuk untuk kejadian bebas dan tidak bebas. Sekali lagi mohon dipahami, semoga bermakna, bermanfaat, dan jangan lupa dilatih dengan soalnya. Oke, terima kasih.